Halo Libra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sidra 7 Tarot, dalam pembacaan prediksi bagaimana kisah kamu bertemu dengan jodoh kamu. Kira-kira seperti apa kisah kamu nanti ya. Namun ini hanya prediksi ya, jadi jangan menjadikan ini adalah kisah untuk menjadi patokan ya. Tapi seenggaknya mungkin ada motivasi-motivasi yang bisa kamu ambil di sini untuk menemukan jalan jodoh kamu gitu ya. Dan ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki atau perempuan yang mengalami ini ya. Dan karena ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate bisa aja enggak. Kalau kalian ingin personal reading, jangan segan-segan untuk konsultasi dengan saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini ya. Namun itu berbiaya ya, seperti biasa. Nanti kita sesuaikan dengan budget kalian ya. Oke, kita singkirkan dulu kartu-kartu yang lain. Kita mulai dengan kartu tarot dulu ya. Kisah perjalanan Libra menemukan jodohnya. Bottom of the decknya ada Three of Cups ya. Kita tarik dari Oracle. Di bottom of the decknya ada Retreat. It's time to disconnect it from the war. Kemudian kita tarik lagi dari kartu Joker atau Remi ya. Ini ada 7 waji. Tujuh hati, J-Skop, ada 9 keriting, ada 10 keriting. Bottom of the decknya ada 2 waji. Kita tarik 3 kartu dari Domino. Ada 1-1, ada 4-3, ada 3-3 dan ada 5 double. Oke Libra, mari kita mulai membaca ya. Kira-kira seperti apa kisah kamu menemukan jodoh kamu ya. Pertama di sini ya, pas ketemu sama orang ini ya, kamu tuh merasa dimanja banget sama dia gitu ya. Kamu seperti diperlakukan spesial, dan di saat yang belum lama ya, maksudnya belum lama kalian kenal dia sudah ngajak komitmen. Orang ini sudah kesemsem kali ya. Terus ya, dia sering memberikan kamu surprise, hadiah gitu ya, walaupun dia harus ngutang gitu ya. Dia berusaha keras untuk memberikan keinginan kamu gitu ya, seperti membelikan sesuatu yang kamu suka, meskipun dia itu sedang berkekurangan. Jadi meskipun dia harus kasbon lah apalah, yang penting tuh dia bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan kamu gitu ya. Sering memberikan kamu surprise, hadiah. Kalau kamu ulang tahun, dia usahakan sampai harus ada memberikan kamu hadiah ulang tahun, hadiah Valentine gitu ya. Kemudian di sini beberapa dari kalian ya, kalian merasa hubungan ini tuh ya, kalian curiga gitu kalau ini tuh enggak
dia tuh nggak setia gitu. Awalnya kalian mikir gitu, tapi ternyata kenapa kalian merasa gitu ya? Kalian curiga kalau dia itu nggak setia, karena dia tuh tertutup, orangnya pendiam gitu, ya. Dia sangat pendiam. Dia nggak, maksudnya ada banyak hal yang ditutupi dari kamu gitu. Dan ternyata belakangan kamu tahu ternyata dia memiliki anak gitu, ya. Jadi itu sebabnya dia sembunyikan kamu. Dia komit sama kamu, tapi sama kamu aja. Dia nggak ada belum ada langkah untuk memperkenalkan kamu dengan pihak keluarga, ya. Jadi hubungan ini tuh hubungan rahasia gitu, ya. Cinta rahasia gitu ya. Jadi kamu sering mikir bahwa jangan-jangan dia hanya komitnya tuh nggak benar gitu, nggak serius. Ternyata kamu tahu belakangan dia itu ternyata memiliki anak, beban gitu ya. Jadi dia menutupi ini dari keluarganya ya, teman-teman dia, karena mungkin dia tidak ingin anaknya merasa kecewa kalau tahu ternyata bapaknya ya atau ibunya sudah memiliki pasangan baru. Karena saya melihat di sini beberapa dari kalian ya, ada yang belum tahu kalau orang tuanya ini sudah pisah gitu, ya. Jadi mereka memang berpisah, berlainan tempat, ya. Tapi mungkin dengan alasan kerja gitu. Jadi pasangan kamu ini ya, jodoh kamu ini, dia masih sering menjenguk anak dan mantannya gitu ya. Jadi mereka bersandiwara di depan anak-anak mereka bahwa bapaknya atau ibunya ini sedang keluar kerja gitu, ada tugas gitu, semacam itu ya. Nah, ya awalnya sih kamu bingung, kamu cari tahu ya, kamu sempat stres gitu ya, karena memang di depan kamu dia memperlakukan kamu tuh manis banget, pasti banget gitu. Dia selalu berusaha untuk memberikan menepati janji gitu. Tetapi ada hal-hal yang dia nggak terbuka sama kamu. Akhirnya kamu mencari tahu dan akhirnya kamu tahu sendiri gitu, ya. Jadi prosesnya kamu sampai turun ke mungkin mencari tahu dari pihak keluarga dia atau tetangga dia, teman-teman dia, tentang status dia sebenarnya. Dan akhirnya kamu tahu ternyata dia ini sudah pernah menikah dan sudah memiliki anak. Namun anaknya ini mungkin ada di orang tuanya gitu, yang meliharain. Jadi orang tuanya itu dia sembunyikan dari orang tuanya karena mereka berpesan bahwa kalau boleh jangan diganggu dulu pikiran anak-anak kamu gitu ya, seperti itu. Kita masuk ke kartu The Emperor ya. The Emperor dengan attraction menandakan bahwa orangnya agak keras ya dalam pendiriannya. Dia memiliki prinsip yang kuat dan dia mengagumi kamu ya. Dia mengagumi kamu, namun dia memiliki prinsip yang kuat gitu ya. Jadi kamu mikirnya gini, karena dia kurang dia terbuka untuk hal-hal yang lain aja untuk menyenangkan kamu ya. Tetapi ada hal-hal yang dia tidak sepenuhnya terbuka kepada kamu. Kalaupun kamu tahu sendiri, sulit untuk dia ceritakan yang detailnya gitu. Kamu ngerti kan? Akhirnya kembali kamu merasa bahwa dia ini sebenarnya manipulatif gitu. Seperti ya nggak bisa diandalkan, nggak bisa diharapkan, ya nggak bisa dipercaya gitu, ya. Tapi anehnya kamu merasa orang ini nggak bisa kamu pegang untuk perjalanan hidup kamu di masa yang akan datang, atau
untuk menjadikan dia pasangan karena kamu merasa dia tuh seperti belum matang gitu, kayak apa, belum bisa diandalkan. Karena apa? Karena dia di satu sisi dia jujur, di satu sisi dia menyembunyikan gitu. Ada beberapa hal yang sangat kamu inginkan dari dia tapi dia nggak bisa penuhi. Itu juga mungkin secara materi ya, mungkin secara apa ya, kadang waktunya tuh sulit untuk kalian bertemu gitu. Atau ada di waktu-waktu tertentu dia tuh menghilang dari kamu. Di situ yang kamu ngerasa kuat banget gitu ya, bahwa orang ini memang nggak bisa dipercaya gitu aja gitu ya. Jadi walaupun kamu sudah tahu sebagian dari dia, karena dianya diam aja, nggak menjelaskan yang sebenarnya, yang sedetail-detailnya, jadi kamu masih tetap aja curiga kalau dia masih ada hubungan dengan mantannya gitu. Nah, ternyata nih ya, memang kalau saya lihat di sini ya, ternyata dia memang sering digoda gitu ya. Mantannya dia ini masih sering menggoda dia gitu. Jadi karena mantannya juga mungkin ada apa ya, tanggung jawab ya, atau tanggulangi kepada anak-anak mereka. Jadi dia merasa dia masih berkuasa gitu, masih bisa menguasai pasangan kamu ini, karena pasangan kamu ini selalu ditekan gitu ya, untuk kebutuhan anak. Nah, karena pasangan kamu ini juga menyayangi anak-anaknya ya, dia sering berusaha untuk datang, untuk menjenguk, untuk memberikan perhatian ya, memberikan waktu kepada anak-anaknya. Dan disitulah kesempatan mantan dia ini merayu dia, menggoda dia. Jadi dia tuh terkadang masih, karena dia masih mencintai mantannya, tapi karena ada beberapa kasus yang dilakukan oleh mantannya. Kalau saya lihat di sini di caption ya, ada yang bertopeng. Mungkin di masa lalu pasangan dia ya pernah menyelingkuhi dia. Disitulah dia akhirnya patah hati ya, mati rasa. Jadi dia sudah, walaupun 1000 kali mantannya menggoda dia lagi, dia udah nggak bisa, dia udah menolak total, udah pokoknya sudah memblok lah hatinya untuk mantan dia. Dan dia tuh terpaksa tetap harus datang ke rumah mantannya karena alasan sandiwara mereka terhadap anak mereka ini, supaya anak-anak mereka nggak kecewa gitu ya. Saya merasa mungkin anaknya lebih dari satu ya. Jadi ada yang di ibunya pasangan kamu yang jagain, ada yang beberapa mungkin 1 orang lagi atau 2 orang lagi dipelihara oleh mantan istrinya. Jadi dari ibunya dan mantan istrinya ini atau mantan suaminya ini, ada salah satu anak yang dititipin ke ibunya, ada yang dititipin ke pasangan mantan dia gitu ya. Jadi dia harus berbagi waktu untuk ke rumah ibunya, ke rumah mantan istrinya. Demi apa? Anak-anak mereka gitu. Jadi kamu tolong pahami itu ya, jangan terlalu negatif thinking atau overthinking ya. Karena setelah menemukan kamu, dia merasa percaya diri, dia merasa menemukan jalannya, dan kamu adalah akhir dari pencarian dia. Jadi tolonglah jangan kamu berlebihan gitu ya, jangan keras kepala menilai dia gitu, menjudge dia gitu ya.
Dia sangat mengagumi kamu, dia menyayangi kamu, dan dia berusaha untuk melindungi hubungan kalian dari para penggoda-penggoda ini. Walaupun itu dulunya dia sangat cinta, sangat sayang mantannya dia ini. Ya, atau vice versa, mungkin kamu juga memiliki anak, dan salah satu dari anak kamu, ya, karena alasan kerja kamu menitipkan anak kamu ke mantan kamu, dan di sana setiap kali kamu membagikan waktu untuk anak kamu, mencari waktu untuk bertemu dengan anak kamu, kamu masih sering digoda oleh mantan kamu. Tetapi kamunya di saat itu, ya, kamu sudah ngeblok hati kamu dan kamu melindungi diri kamu untuk orang yang kamu cintai saat ini gitu. Jadi kamu sudah nggak bakalan tergoda lagi oleh mantan kamu gitu. Jadi hubungan kamu dengan mantan kamu hanya sebatas untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kamu gitu, ya. Jadi di saat kamu sedang berproses untuk healing, dia pun juga sedang healing. Bertemu dengan kamu, jadilah cinta yang saling menjaga gitu, ya. Kalian saling mengagumi satu sama lain, tapi di dalam hati kalian, ya, bukan hanya kamu doang yang ngerasa bahwa dia tuh masih ada, kamu tuh masih mencurigai bahwa dia tuh jangan-jangan diam-diam masih ada hubungan spesial, hubungan yang lebih dengan mantannya. Padahal dia juga mikir kamu gitu, ya. Kalian sama-sama saling mencurigai, tapi diam-diam gitu. Makanya terkadang kalian berdua sering adu argumen tanpa sebab, tanpa alasan, hanya karena kecemburuan gitu, ya. Kemudian kita masuk ke kartu Four of Wands dengan pay attention to the red flag, ya. To the red flag, the sign are countering you dengan 10 keriting, ya. Biar kamu lihat, ya. Jadi di sini, ya, kamu itu sudah komit sama dia. Jadi kamu itu sudah komit sama dia. Jadi semakin lama kalian dekat, ya, semakin kalian saling mencurigai, cinta kalian tuh semakin kuat, ya, semakin kuat. Karena apa? Karena adanya komitmen tadi, ya. Dan kalian sudah saling mengagumi satu sama lain, kalian merasa sangat balance, ya. Dari sikap-sikap kalian, karakter dia cocok dengan kamu, ada banyak kesamaan dalam kisah kalian, ada banyak kesamaan dalam sifat kalian, ya. Dan kamu keras kepala, dia juga keras kepala gitu. Kamu jujur, dia juga jujur. Cuman ada beberapa hal yang tidak dia ungkapkan sepenuhnya kepada kamu, karena memang orangnya energinya dewasa banget, ya. Dia nggak akan ngomong kalau kamu nggak tanya. Dan kalau kamu tanya pun, kalau dia merasa belum waktunya untuk membahas itu, dia nggak akan bicara gitu, nggak akan jelasin. Itulah yang membuat kamu tuh sering merasa curiga gitu, overthinking sama dia. Tapi anehnya, semakin kamu curiga, semakin kalian dekat. Semakin kalian menuduh satu sama lain, mencurigai satu sama lain, cinta kalian tuh semakin ngalir aja gitu. Kalian tetap jalan aja gitu, walaupun kamu ragu, kamu mencurigai dia bukan, tapi kamu tetap aja jalan sama dia gitu. Jalan hubungan ini, kamu nggak pingin berlalu dari dia. Cinta kalian tuh nikmat, terlalu nikmat. Jadi apapun masalah yang seberat apapun masalah yang mengguncang kalian tuh tetap bahagia kalau bersama gitu. Jadi energinya gitu. Kalau kamu bertemu dengan jodoh kamu yang sebenarnya, ya, ceritanya tuh hampir mirip dengan ini, kisahnya, prosesnya, ya. Tapi anehnya, sesulit apapun masalah yang kalian hadapi, kalian tetap jalan aja gitu. Saat kalian ketemu itu jarang untuk argumen. Yang kalian rasakan itu hanyalah keromantisan, ya, kenikmatan cinta gitu. Nanti setelah dia pulang ke rumah, kamu pulang ke rumah, baru kamu mulai kepikiran,
ketemu lagi nggak ngomongin itu lagi gitu, karena dia memang nggak mau ngomong yang hal-hal yang seperti itu. Jadi kamu mengikuti aja, yang penting kalian tuh berdua saat bersama tuh happy gitu, kalian bahagia saat ketika bersama. Jadi kalian malas untuk membahas hal-hal yang tadinya sebenarnya menjadi pertanyaan kalian gitu. Ini terkadang lucu tapi asik menarik ceritanya ya. Jadi semakin lama kalian dekat, semakin lama kalian saling mencurigai satu sama lain, semakin jelas bahwa kamu sudah mulai tahu bahwa ternyata dia masih menjenguk istrinya, mantan istrinya atau mantan suaminya ya. Tapi anehnya hubungan kalian itu semakin dekat, semakin kuat. Ada ya, malah kalian tuh semakin berkomitmen, banyak rencana yang kalian susun untuk mewujudkan mimpi kalian bersama gitu. Jadi kalian mengabaikan hal-hal yang sudah nyata, kalian tahu bahwa mereka masih ada hubungan, mereka masih sering bertemu. Tapi karena kalian sudah satu hati, satu cinta, satu pikiran, dan satu rencana, makanya kalian tuh mengabaikan yang lain gitu. Terserah dia mau merahasiakan pas hubungan kita kek ya, atau dia terkadang dia nggak punya waktu untuk saya kek. Yang penting ketika kita bersama kita bahagia gitu. Ketika dimana kesempatan kita bertemu, kita tuh menghabiskan waktu dengan penuh dengan keromantisan, kebahagiaan, itu aja, titik. Udah nggak ada masalah lain lagi. Nanti sudah selesai, terlepas dari kebersamaan kalian, baru kalian mikir lagi gitu. Emang agak berat sih ya, tapi karena di sini ada pay attention to the red flag ya. Jadi kekuatan cinta kalian ini membuat kalian berdua semakin berhati-hati terhadap pengaruh atau masalah-masalah yang datang dari luar gitu. Apapun godaan dari pihak kamu, mungkin mantan kamu atau orang lain, orang baru menggoda kamu memblok gitu. Dia juga pun begitu. Mau dia itu digoda oleh mantannya yang dulu pernah dia cinta banget, tapi dia tuh sangat hati-hati menjaga gitu. Dia menjaga hubungan kalian tanpa kamu tahu. Seperti yang kamu lakukan, dia juga melakukan itu. Saya melihat sini kalian tuh sepertinya punya masalah yang sama, cerita masa lalu yang sama, dan kalian pernah dihianati oleh pasangan kalian, mungkin pernah diselingkuhi, dimanfaatin ya oleh pasangan kamu sebelumnya ya. Kalian berdua tuh punya cerita yang sama gitu. Kalian berasal dari kisah hidup masa lalu yang sama gitu. Jadi bukan hanya kamu aja yang berhati-hati dari orang baru maupun orang lama yang menggoda kamu, tapi dia juga melakukan hal yang demikian. Cuman dia nggak ngomong ke kamu, dia nggak pernah cerita ke kamu karena dia tahu kamu itu suka negative thinking. Jadi kalaupun dia cerita yang sebenarnya, kamu tetap aja curigaan, nanti kamu pikiran lagi, nanti kamu sakit lagi gitu. Karena kamu diantara kalian berdua, dia sensi tapi dia masih ada logisnya gitu. Kalau dia laki-laki, dia masih memakai logika. Dia memang cemburu, dia memang curiga, dia memang posesif, tapi dia berusaha menahan itu ya, karena ada the moon dengan the emperor. Jadi walaupun dia sangat cemburu, sangat curiga sama kamu, dia takut kalau kamu ternyata diam-diam di belakang kamu ada A, B, C, D, tapi dia bertahan dengan logika dia pakai logika, jadi dia masih bisa terbantu untuk tenang. Tapi kamu, kalau kamu perempuan, kamu nggak bisa. Walaupun dia jelaskan bahwa memang saya datang ke sana, tapi tujuan saya ke anak-anak aja, tapi kamu tetap aja negative thinking, kamu tetap aja curiga kalau ya namanya mantan ya, apalagi laki-laki digoda oleh perempuan, mantannya sendiri, biar gimana pun tetap akan tergoda. Tapi dia ini adalah orang yang berprinsip, kembali lagi. Jadi dia nggak segampang itu untuk terayu oleh pasangan dia yang sudah kotor gitu. Bagi dia itu udah kotor,
nggak bisa lagi untuk dia sentuh gitu. Karena waktu mereka masih bersama, pasangan dia dulu pernah mengkhianati dia. Jadi dia tuh jijik ya. Sebenarnya dia jijik sama mantan dia itu. Nah, jadi kalian sama-sama menjaga, saling menjaga. Ya. Kemudian di 10 keriting ini akhirnya ya rencana kalian untuk menikah itu akan terwujud ketika kalian harus sembunyikan gitu, rahasiakan rencana kalian ini, nggak boleh ada yang tahu gitu. Jadi ibunya atau orang tua dia atau orang tua kamu boleh tahu, tapi kalian sembunyikan dari orang luar. Karena apa? Kalian belum siap, dia belum siap, atau kamu yang belum siap untuk. Tapi saya lihat dari dia ya, kalau dia laki-laki, dia yang belum siap untuk anak-anaknya mengetahui kalau bapaknya ini sudah menikah lagi, karena dia sangat sayang kepada anak-anaknya. Dia nggak mau mereka kecewa, jadi dia menutupi gitu, berusaha menutupi hubungan kalian walaupun kalian sudah nikah. Jadi dia berpikir bahwa pelan-pelan tapi pasti akan nanti pelan-pelan kalian cari waktu yang tepat baru boleh menjelaskan kepada anak-anaknya gitu ya. Jadi awalnya rencana kalian ini memang agak banyak tantangannya ya, banyak godaannya. Kalian berencana untuk menikah ya, tapi banyak cobaan yang kalian temui, berupa uang, berupa waktu, berupa karena dia lagi ada tugas keluar kota ya. Namun saya lihat di sini di 10 keriting menjelaskan bahwa tiba-tiba aja nanti dia akan mendapat rezeki ya, atau kamu ya, ini bisa vice versa ya. Intinya tuh si pihak laki-laki yang akan mendapat rezeki ya, karena dibantu oleh semesta. Kalian ini mendapati karma baik bersumber dari ketabahan kalian menghadapi masa lalu yang sangat penuh dengan pengkhianatan itu. Jadi mungkin kalian sudah pasrah, kalian sudah ngalah sama keadaan, kalian sudah nggak ada gairah hidup lagi. Di sini kasihan dalam semesta mengasihani kalian ya, dan mendatangkan karma baik sebagai hadiah. Jadi kalian akan diberikan hadiah tiba-tiba gitu, mungkin rezeki nomplok gitu tiba-tiba. Terus rezeki kalian ini bisa merealisasikan rencana kalian untuk menikah. Namun pernikahan ini harus kalian lakukan jauh dari rumah gitu. Mungkin dari mantan istrinya, supaya mantan istrinya nggak tahu atau anak-anaknya nggak tahu gitu ya. Kemudian kita masuk ke di bottom of the deck ya. Akhirnya kalian berhasil dan kalian berhasil menemukan bukan menemukan ya, tapi berhasil mewujudkan impian kalian berdua gitu. Jadi kalian happy banget, ada perayaan di sini ya. Ada teman-teman lama yang akan datang dalam pernikahan kalian ya. Dan setelah kalian menikah, kalian menemukan satu titik kayak inilah kebahagiaan yang kita cari bersama selama ini gitu. Jadi setelah kalian menikah, kalian tuh berdua saling natap gitu ya. Gak nyangka ya kita bisa bersatu gitu. Iya, saya juga gak nyangka kalau kita bakal bisa sampai ke titik ini gitu ya. Jadi kalian itu memang sudah menemukan akhir dari pencarian, dan akhirnya kalian berdua fokus ya, udah nggak lagi memikirkan duniawi gitu, tentang
godahan-godahan dunia gitu ya. Maksudnya kalian hanya fokus ke pembenahan diri, fokus ke keagamaan, keimanan kalian. Dan di sini kalian tuh bahagia banget sampai kakek nenek, ya. Dan saya melihat di sini di bottom of the deck dari di dua wajib, saya melihat di sini hubungan kalian ini sebelum kalian masuk ke pernikahan itu ada pihak-pihak yang tidak setuju, ya. Jadi kisahnya ini masih masuk di kisah ya, kisah tadi ya. Jadi sebelum kalian menikah ada banyak pihak yang tidak merestui hubungan kalian tuh, ya. Mungkin teman kerja, mungkin teman rumah kamu, teman sekolah, ya. Pokoknya ada aja yang nggak merestui gitu, pihak keluarga kamu gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Sebelum kalian menikah tuh ada bukan hanya masalah antara kamu dan dia, tapi masalah dengan orang lain yang mungkin memprovokasi kamu karena mereka tidak setuju kamu dengan dia yang kelihatannya menyimpang gitu. Ada sifat-sifat dia yang mereka tahu nggak baik gitu. Tapi kamu happy kok sama dia, saya lihat. Dan sampai akhirnya kalian bisa menikah kan. Berarti emang itu hanya bagian dari kisah ya. Itu hanyalah bagian dari cerita kalian untuk bisa prosesnya gitu, untuk kalian bisa bersatu gitu. Jadi setiap orang ya yang berjodoh ya, enggak segampang kalian itu bertemu, pacaran, terus janjian nikah, dan kalian nikah, akhirnya kalian berhasil nikah gitu, karena kalian sudah pacaran lama atau memang sudah saling jatuh cinta. Terkadang yang seperti itu ya, yang segampang itu mereka menikah ya, yang masih single sama single, mereka akhirnya berpisah karena memang akibat dari hanya ego aja atau nafsu sesaat. Bukan, mereka belum paham tentang kehidupan dan mereka belum paham tentang cinta yang sejati itu apa gitu. Mereka taunya saling suka dan mereka harus mewujudkan mimpi mereka bersama untuk bersatu. Usut punya usut, perjalanan, di tengah perjalanan berbagai masalah karena mereka masih sama-sama muda, masih sama-sama ego. Akhirnya mereka berpisah dan mungkin ini bagian dari cerita kalian juga ya. Akhirnya kalian berpisah karena sama-sama ego, tidak cocok, tidak ada yang balance. Akhirnya kamu keluar dari sana, kamu menemukan kisah ini, dan ternyata di kisah inilah jalan menuju jodoh kamu gitu ya. Oke, kita cek lagi dari domino ya. Jadi di domino ini satu-satu ya, saya melihat di sini ada pihak luar yang satu-satu dan tiga-tiga ini. Kamu harus segera mengambil keputusan untuk tidak mendengarkan pihak luar yang memprovokasi hubungan kalian. Karena kenapa? Mereka hanya iri gitu terhadap hubungan kamu dengan pasangan kamu ini. Mereka memanipulasi kamu, mereka bertopeng, pura-pura perhatian itu sama kamu, ya. Mengingatkan kamu tentang masa lalu, bahwa hati-hati loh, jangan sampai nanti kamu ternyata dia gini lagi kayak mantan kamu. Itu jangan kamu dengarin. Kalau kamu melihat sikap dia sering membantu kamu daripada teman-teman kamu ya, dengan dia kamu lebih merasa bahagia, kamu terbantu, ya berarti kamu harus milih dia dong, jangan teman kamu. Di mana teman kamu yang memprovokasi kamu ini ketika kamu susah ya, dibandingkan dengan dia yang selalu ada gitu, walaupun gak sebanyak yang kamu butuhkan, tetapi adalah kiat dia untuk membantu kamu di saat kamu sulit gitu. Jadi tolong perhatikan hal-hal yang kecil seperti itu ya, karena ini fatal, akibatnya bisa fatal. Karena apa? Orang yang sirik kepada kebahagiaan kamu itu, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memisahkan kamu dan pasangan kamu dengan cara apapun. Jadi di saat terjadi hal seperti ini ya, kamu menemukan posisi di posisi ini ya, kamu harus melihat dia. Coba kamu uji pasangan kamu, uji mereka yang memprovokasi kamu,
Ketika kamu butuh duit atau apa, apakah mereka datang membantu sesegera mungkin? Atau hanya nyumbang simpati? Gitu. Dibandingkan dengan pasangan kamu ini, walaupun kamu yang sering membantu dia secara finansial, tetapi ketika kamu sulit banget, dia selalu berusaha untuk ada walaupun sedikit gitu. Itu yang harus kamu segera mengambil keputusan untuk melepaskan yang nggak baik buat kamu gitu, yang nggak pantas untuk kamu dengarin gitu ya. Jadi jangan hanya melihat kesalahan pasangan kamu atau kekurangan. Coba lihat dia dari ketika satu waktu kamu sulit banget, dia masih tetap datang. Mungkin di saat hujan lebat ya, kamu nggak ada duit sama sekali, dia tiba-tiba datang ya. Dia mau membantu kamu walaupun dia harus kehujanan tengah malam. Nah, itu adalah poin penting untuk kamu jadikan pilihan ke dia gitu ya. Bandingkan dengan teman-teman kamu yang memprovokasi kamu ini. Apakah di saat genting itu mereka datang? Mungkin di hal lain mereka datang, tetapi untuk bandingkan mereka dengan pasangan kamu ini ya, calon kamu ini, itu nggak bisa kamu bandingkan teman dengan pasangan, karena teman itu membantu kita tapi mereka nggak bisa hidup selamanya dengan kita. Tapi kalau pasangan, sedikit pun kebaikan dia kepada kita, pengorbanan kepada kita, kita harus hargai. Kenapa? Dia yang akan menjadi mendampingi kita seumur hidup. Sebaik apapun teman, dia nggak mungkin bisa memberikan apa yang kita inginkan secara lahir batin. Mereka hanya sebatas mendampingi kita aja gitu, dari dimana ada kesempatan. Tapi kalau pasangan ya, kamu harus bijaksana ya, karena dia ini yang akan menopang hidup kamu selamanya, sehidup semati. Jadi hargailah kebaikan-kebaikan kecil di saat-saat genting yang pernah dilakukan kepada kamu, dan jangan pernah kamu memilih teman kamu yang walaupun mereka baik sama kamu, tapi coba kamu pikir deh ya, teman kamu atau sahabat kamu, mereka baik tapi mereka bisa memberikan kasih sayang yang sebagai pasangan nggak bisa kan? Nah, itu aja dulu, baru kamu masuk di karakter sifatnya gitu ya. Jadi cobalah menilai pasangan kamu itu jangan hanya dari calon kamu ini, jangan hanya dari kekurangan dia aja ya. Kebaikan kecil dia yang sering dilakukan atau pernah dia lakukan ke kamu itu mungkin adalah kebiasaan dia gitu, yang bisa kamu jadikan pegangan untuk hidup bersama dia selamanya gitu. Jadi kalau ketika kamu sangat genting membutuhkan sesuatu gitu ya, terus dia berusaha datang dalam keadaan hujan lebat atau guntur kilat, apa halangan sebesar apapun, dia tetap datang. Itulah adalah poin utama yang menjadi kekuatan kamu untuk memilih dia ya. Jadi jangan bandingkan pasangan dengan teman ya, hati-hati. Mungkin teman kamu ada sebagian yang baik, benar-benar ingin, nggak mau kamu itu mendapati posisi yang sama seperti dulu gitu. Tetapi cobalah bijaksana menilai pasangan kamu ini secara mereka berpendapat. Tapi kalau kamu cinta gimana? Kalau kamu dengan dia lebih dekat, maksudnya lebih intim gimana? Kamu gak mungkin intim dengan teman kamu ya. Dan dengan pasangan kamu itu lebih kamu merasa bahagia gitu ya, merasa hidup kamu bahagia ya, kamu harus bedakan dong ya. Oh iya, teman saya yang si A memang maksudnya baik buat saya, jadi kamu harus pisah-pisah dulu gitu. Yang jelas kamu harus bisa pisahkan, jangan kamu campuri penilaian kamu terhadap teman-teman kamu, masukan-masukan teman kamu ini jangan kamu konsumsi mentah-mentah ya.
tapi kamu harus bisa bandingkan dengan sisi baik pasangan kamu ini, karena dia adalah orang yang akan mendampingi kamu seumur hidup kamu, ya. Kemudian nah ini 43 mengartikan bahwa dengan dia akhirnya yang tadinya kamu ngerasa ini nggak mungkin, ini pasti merasa ini akan mengecewakan, jangan-jangan kedepannya akan mengecewakan. Ternyata ya karena kamu terprovokasi aja, tapi ternyata nggak gitu. Yang terjadi malah sebaliknya. Jadi di 43 akhirnya mengunci gitu, menutup dan memisahkan antara atau menjelaskan tentang perbedaan teman dengan pasangan. Ini ya, bahwa yang tadinya kamu terprovokasi dan kamu curiga ya, kamu udah kecewa duluan karena terlalu terpengaruh dengan teman-teman kamu udah kecewa, kamu udah mikir jauh gitu bahwa jangan-jangan bakal mengecewakan, jangan-jangan benar apa kata teman-teman saya. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya ya, malah yang kalian dapati adalah kesuksesan dan kebahagiaan, keharmonisan gitu. Namun kalian tetap harus berhati-hati ya, karena hubungan kalian ini akan selalu diuji dengan pihak ketiga gitu. Pihak ketiga bisa teman yang tidak yang sirik yang tidak suka, atau pihak ketiga dari pasangan dia atau pasangan kamu yang berusaha menggoda agar salah satu pihak, agar kalian itu tidak benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Jadi beberapa dari kalian harus pindah keluar kota atau keluar dari kehidupan mereka semua gitu, supaya kalian bisa fokus ke rumah tangga kalian gitu ya. Ini pesan penting untuk kalian ya Libra. Dan di bottom of the deck dari domino menunjukkan ya bahwa akhirnya kalian memang setelah kalian pindah nanti menjauh dari mereka semua, kalian akan menemukan kesuksesan, kebahagiaan ya, keharmonisan, ketenangan hidup, ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan kalian mendapatkan banyak ide-ide baru yang membuat kalian semakin berkembang menjadi orang yang semakin sukses dan bijaksana gitu. Inilah akhir dari cerita kalian bersama jodoh kalian. Oke, sampai di situ ya Libra. Semoga ini menghibur kamu, semoga ini memotivasi kamu, semoga ini cukup menggambarkan tentang kisah kamu. Jadi kalau kalian mendapati kisah-kisah seperti ini, ya mungkin inilah jalan kalian, takdir kalian menemukan jodoh kalian. Semoga apa yang saya bacakan di sini terijabah. Jadi perhatikan pesan-pesan penting saya tadi untuk dijadikan pegangan agar ke depan jangan lupa ya. Kalau kalian sudah menikah, sering-sering nonton video saya yang ini ya, karena ini pesan ini penting banget ya. Kalau kalian merasa dari awal kalian cerita saya tadi ada yang masuk, berarti pesan-pesan pentingnya harus kalian ingat, harus kalian camkan dan kalian save untuk berhati-hati, menjadikan antisipatif untuk kejadian-kejadian tak terduga di tengah pernikahan kalian. Jadi kalau di satu daerah ya, atau di satu kampung, atau di satu lingkungan itu kamu merasa kalian gak happy ya, atau sering berhubungan dengan orang-orang yang masih memprovokasi hubungan kalian ya, baik dari dia di kota tersebut yang kalian tinggal masih ada pasangan dia, dekat dengan pasangan dia, atau dekat dengan teman-teman kalian yang tidak merestui ini, pihak keluarga kalian atau apapun itu ya, kalian harus segera keluar, berusaha untuk menenangkan, menjauhkan, karena kalian, rumah tangga kalian ini masih baru, jadi masih hangat-hangatnya untuk diprovokasi gitu ya, masih tahap pengenalan satu sama lain gitu. Jadi kita cari tahu ya, kita masuk ke inisial dulu ya. Saya lupa tadi inisial dan kapan kalian bertemu, sudah bertemu atau belum ya. Oke, kita cari tahu ya, dan zodiaknya ya. Oke, kapan kalian bertemu saya sudah hitung tadi ya. Jadi dari domino hasilnya 7, jumlahnya 7 ya. Jadi 7 tahun kemarin kamu sudah pernah berkenal dengan orang ini tapi belum ada hubungan, atau 7 bulan kalian sudah berkenal atau kalian sudah menjalin hubungan, atau 7 bulan lagi, 7 minggu lagi kalian bertemu dengan jodoh kalian ini ya.
Ada yang sebagian sudah bertemu setelah 7 bulan ya, atau sudah jalan 7 bulan ya. Ada juga yang 3 bulan 3 minggu lagi, ada yang sudah 3 minggu jalan ya, sudah menjalin hubungan ya. Ada yang 7 minggu kemarin sudah jalin, ada yang sudah 7 bulan sudah jalin gitu ya. Dan ya sudah komunikasi ya. Ada sebagian yang LDRan ya, ada yang sudah bertemu langsung, ada yang satu tempat kerja ya, ada yang satu kota gitu ya. Ada juga yang kalau dari zodiaknya yaitu yang besar di sini Pisces sama Aries ya. Tapi yang ngikut ini adalah zodiak dari air sign, elemen air ya. Cancer, Pisces, Scorpio ngikut gitu. Terus ada fire sign sini ya, once ya, yaitu Aries, Leo, Sagittarius ya. Itu ada Gemini juga, ada Libra juga ya, dan Libra, Virgo juga ya. Semua zodiak masuk di sini, tapi yang kuat di sini ada Aries, ada Pisces ya, ada Cancer, Pisces, Scorpio ya, ada Gemini, ada fire sign Leo dan Sagittarius ya. Kemudian untuk ciri-ciri fisiknya itu orangnya mungkin ada yang lebih tua dari kamu, ada juga yang lebih muda dari kamu. Kalau perempuan dia orangnya manja tapi tegas ya. Dia pribadi yang glamor ya, dan suka berdandan, dia cantik ya. Agak pendek dari kamu. Kalau dia laki-laki, dia badannya agak lebar sedikit, terus dia nggak tinggi-tinggi amat ya. Orangnya lebih dewasa ya, jiwanya dewasa gitu. Agak sensitif juga sih. Ya kalau warna kulit ya, kulitnya itu ada yang putih tapi kulitnya kemerahan gitu ya. Ada yang hitam manis ya. Ya. Ada yang lebih tinggi dari kamu, ada yang sama dengan kamu aja, ada yang sedikit pendek dari kamu kalau dia perempuan. Terus kalau inisialnya ya, untuk inisialnya tuh ada huruf F, ada I, ada H, ada A, ada P, ada T, ada R, ada D, ada E, ada R ya, R kuat di sini ya. Kemudian ada J ya, ada S ya. E udah tadi ya, E. Ada E sudah ya tadi. Ada F, F sudah ya. Seperti itu inisialnya ya. Oke, semoga ini cukup menggambarkan tentang ciri-ciri jodoh kamu dan kapan kamu bertemu dia dan kisahnya seperti apa, perjalanannya seperti apa, prosesnya ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Libra.